Islamofobia. Kata-kata fobia artinya takut pada satu objek, atau takut pada satu situasi, atau takut pada satu tempat tanpa dasar dan berlebih-lebihan serta berkepanjangan. Seperti apa kira-kira? Fobia ketinggian. Ya, pernah nggak Anda berada di gedung yang sangat tinggi sekali, tapi lantainya kaca, melihat ke bawah? Nah, itu kan banyak di video ya. Bagaimana dia bisa berjalan tenang atau merangkak? Padahal dia berada di atas lantai yang sangat kuat dan kokoh, tapi dia ketakutan. Itu fobia. Ketinggian, ketakutan yang tidak berdasar sebetulnya. Atau ibu-ibu fobia di poligami. Karena sering mendengar gagalnya poligami. Jadi dengar poligami itu rasanya seperti dengar apa? Bom Nagashima. Seperti bapak-bapak takut dengar kata sedekah. Ada yang tiba-tiba pura-pura miskin kalau mendengar kata sedekah. Barusan misalnya tadi ya, pengurus bilang kita akan bangun apa tadi? Apa? Lahan parkir. Tiba-tiba ada yang pura-pura miskin di sini. Fobia mendengar kata sedekah. Ini laki-laki pelit, fobia. Sebetulnya bersedekah itu menguntungkan atau merugikan? Tadi yang pura-pura miskin, ya karena ketakutan. Dari mana ketakutan terhadap sedekah? Asyaitanu ya'idukumul faqr. Karena dia mendengar bisikan setan, jangan sedekah, kalau sedekah nanti kamu akan miskin, gitu kan? Salah ini. Atau yang fobia mendengar kata jihad. Wah, kalau dengar kata jihad langsung pucat wajahnya seperti orang mau pingsan. Padahal nama lain surah Muhammad yang ijtihadi adalah suratul Qital. Nama lain daripada surah Muhammad surah apa? Al-Qital. Apa artinya Al-Qital? Perang itu ya perang. Bukan kata jihad yang diartikan sungguh-sungguh, tapi qital. Dan memang disyariatkan di situ. Tapi perang dalam syariat Muhammad SAW di surah Muhammad itu justru untuk menjaga hak-hak orang kafir yang pada saat itu permusuhannya sudah gelap mata, sehingga diatur dalam syariat. Jadi harusnya orang-orang kafir itu fobia nggak terhadap Muhammad. Tidak. Justru di surah Muhammad itu menurut Al-Muhaimi itu artinya bahwa yang dulu serampangan melihat kafir kemudian diatur syariat atau masyru'iyatul jihad al-qital, supaya jangan sampai kehormatan hak-hak kafir terampas atas nama agama. Tapi sudah terlanjur salah. Yang fobia terhadap Nabi Muhammad ada nggak umat Islam? Ada. Takut pada syariat Muhammad ada nggak? Ada. Saya saja bertanya kepada ChatGPT, OpenAI. Mungkin sebagian anak muda sudah dapat ya, sudah tahu. Ketika saya bertanya di komputer tentang Islamofobia, dia bisa menjawab secara detail. Dan dia bisa menjawab bahwa itu adalah ketakutan. Mesin saja menjawab, yang sudah dilatih, yang melatihnya bukan orang Islam. Kalau ditanya apa itu Islamofobia, adalah ketakutan terhadap Islam, dengan sangat detail dia bisa menjawab. Si mesin ini bisa lebih netral. Tapi ada orang Indonesia yang juga anti terhadap syariat Islam. Orang Minang pula gitu. Tapi kalau ditanya adat Basandi, syara Basandi, tapi kita bawa yang asik-asik aja lah.
Karena dia fobia terhadap sedekah dan fobia terhadap syariat. Gitu ya. Baik. Jadi itu fobia terhadap Islam berlebihan. Dan orang-orang yang diserang penyakit fobia ini sebetulnya orang sakit. Kalau kita bedah secara psikis, menurut para psikolog, orang-orang yang terserang fobia itu adalah orang-orang yang merasa tak berdaya, merasa terisolir, merasa tidak bermanfaat, merasa terancam, ketakutan dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang, menghadapi orang yang sedang bakar Quran ini sebetulnya menghadapi pemberani atau menghadapi penakut? Halo? Penakut. Menghadapi orang sehat atau orang sakit? Gimana dakwahnya kira-kira? Cara berdakwah terhadap orang yang sedang takut dan sakit. Kalau Anda melakukan aktivitas yang menakutkan mereka, semakin melegitimasi, semakin membenarkan ada alasannya kenapa saya takut kepada Islam, sebab cara orang Islam kasar, gitu ya, menakutkan.